Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taira Salim dari Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara dengan prodi Teknik Informatika. NPM saya 12306552012300027. Di sini saya akan membuat video laporan guna memenuhi tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak dengan dosen pengampu Fauzi Eskom MN, di mana saya mengambil studi kasus yaitu sistem tokoh online atau EASI Shop. Di sini saya akan menjelaskan analisis kebutuhan yang saya ambil studi kasusnya sistem tokoh online atau EASI Shop. Seperti perintis bisnis nyata, tetapi di dunia digital menjalankan toko online mirip seperti membuat toko fisik. Hanya saja semua aktivitas dilakukan secara digital. Etalase atau website, akun marketplace, pelanggan atau pengunjung online, pelayanan dalam bentuk chat, respon admin, review tantangannya tetap sama, membuat pelanggan percaya, nyaman, dan akhirnya membeli. Yang kedua, mengasah banyak kemampuan sekaligus, pengalaman menjalankan toko online, memutuskan seseorang belajar banyak hal. Soal teknik, upload produk, desain, kelola website. Soal marketing, kita mempromosikan di media sosial, membuat diskon atau camping. Komunikasi dengan pelanggan, menjawab pertanyaan pelanggan, menghadapi komplain, dan di mana kita membuat manajemen, mengatur stok, pengiriman, pencatatan keuangan. Yang ketiga, tidak semudah dilihatnya dari luar. Toko online itu tampak mudah, unggah produk, tunggu pembeli, dapat uang, tapi nyatanya harus bersaing harga, kualitas dengan banyak toko lain. Harus respon cepat agar tidak kehilangan pelanggan, harus siap menghadapi pembeli yang tidak sabar atau tidak jujur. Yang keempat, di saat kita membuka sebuah toko online sendiri, sangat memuaskan saat berhasil ketika pesanan mulai masuk, review positif berdatangan, dan omset naik. Ada rasa bangga tersendiri, apalagi jika kita mulai dari nol. Perencanaan sistem desain, di mana saya mengambil perencanaan desain yang smart dari user membuka website di mana ada pencarian produk yang banyak barang fashion, kecantikan, sayuran, dan lain-lain. Masukkan ke keranjang, check out, dan membayar. Masukkan ke keranjang itu untuk login pengguna, keranjang shopping atau fitur khusus, promo bagian untuk penawaran khusus dan diskon. Pengujian testing pada toko online adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa semua fitur dan fungsi e-commerce berjalan dengan baik sebelum diluncurkan ke pengguna. Unit testing menguji komponen individual seperti fungsi login, validasi form, perhitungan harga, memastikan setiap modul bekerja sesuai spesifikasi dilakukan oleh development selama proses coding. Integrasi testing menguji integrasi antara sistem, memastikan data mengalir dengan benar antar modul. Contoh, testing integrasi dengan API Bank untuk pembayaran.
Fungsional testing menguji fitur-fitur utama toko online, registrasi dan login, user, pencarian dan filter, produk, keranjang belanja dan check out, proses pembayaran, manajemen pesanan, sistem, review dan rating. Contoh skenario pengujian: skenario check out. User menambahkan produk ke keranjang, mengisi alamat, pengiriman, memilih metode pembayaran, konfirmasi pesanan, verifikasi email, konfirmasi, tracking status pesanan, testing. Tools yang umum digunakan selanjutnya untuk automate testing, Mentor untuk performance testing, Footman untuk APU testing, Ausjat untuk security testing. Pengujian yang komprehensif sangat penting untuk toko online karena melibatkan transaksi keuangan dan data sensitif customer, hingga harus dipastikan sistem berjalan stabil, aman, dan user friendly. Pemeliharaan atau maintenance. Pemeliharaan bug pada toko online. Bug adalah kesalahan dalam sistem atau program yang menyebabkan fitur tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bug dapat terjadi pada proses check out atau pembayaran gagal, tampilan halaman produk, gambar tidak muncul, fungsi pencarian produk tidak ditemukan padahal ada, integrasi API seperti ongkos kirim atau pembayaran. Yang kedua, pentingnya update sistem pada toko online. Update sistem adalah proses memperbaharui perangkat lunak atau software atau sistem manajemen toko online, baik dari sisi fitur, keamanan maupun performa. Jenis update keamanan, security, penangkalan peretasan, penambahan metode pembayaran baru, tampilan baru. Update performa, optimalisasi kecepatan sistem, mengurangi bebas service. Update kompatibilitas, menyesuaikan dengan versi terbaru atau sistem operasi. Penutup, di sini refleksi pribadi pentingnya rekayasa perangkat lunak, di mana sebagai seseorang yang menekuni dunia teknologi dan pengembangan sistem, saya semakin menyadari bahwa rekayasa perangkat lunak atau software engineering bukan sekedar tentang menulis kode. Rekayasa perangkat lunak adalah fondasi utama dalam menciptakan sistem atau aplikasi yang tidak hanya berfungsi, tetapi juga efisien, aman, dan dapat dipelihara dengan jangka panjang. Salah satu hal yang paling saya hargai dari rekayasa perangkat lunak adalah mendekatkan kolaborasi dan sistematisnya. Di dunia nyata, proyek perangkat lunak jarang dikerjakan seorang diri. Oleh karena itu, rekomendasi yang jelas, standar penulisan kode, dan pemahaman tentang siklus hidup perangkat lunak menjadi krusial untuk keberhasilan tim. Saya juga belajar bahwa rekayasa perangkat lunak memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup manusia modern. Aplikasi yang kita gunakan sehari-hari, dari perbankan digital hingga layanan kesehatan, semua bergantung pada kualitas rekayasa perangkat lunak dan yang baik. Kesalahan kecil dalam sistem dapat menimbulkan konsekuensi besar bagi pengguna software.
Sekian dari video saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.